Selamat pagi, apa kabar? Kenapa seorang agent ada yang sukses, ada yang tidak sukses? Kalau saya amati tergantung dari hatinya, minatnya, mindsetnya, apakah dia benar-benar mau berhasil atau tidak. Seringkali dia fokus sama galaunya, tidak fokus sama harapannya, sehingga dia tidak berhasil. Seringkali dia mengalami kesulitan dan dia tidak mau mencoba lagi. Dia tidak mau memikirkan mencari jalan keluar untuk kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Salah satu yang bisa dilakukan, dia selalu berkonsultasi dengan leader, dan leadernya mau memonitoring dan agent tersebut mau dimonitoring. Apa yang bisa dilakukan di situ adalah seperti kalau misalnya seorang bekerja, ada yang namanya waktu briefing. Kemudian pada saat waktu briefing di situ akan dilakukan proses konsultasi. Itulah yang dilakukan di Prudential, briefing melalui telepon, melalui pertemuan. Kalau itu dilakukan, dia akan dapatkan ide-ide yang baru. Ide yang baru ini bisa membuat dia berhasil mengatasi kesulitan-kesulitan. Seringkali dia ada kesulitan dipendam dan dia tidak tahu jawabannya dan dia tidak mencari jawabannya, sehingga tingkat keberhasilannya tidak optimal. Kemudian dia tidak mau belajar untuk mengembangkan diri. Bagaimana sih caranya merekrut? Di YouTube banyak. Bagaimana cara merekrut? Bagaimana siapa yang kita rekrut? Bagaimana cara teknik merekrut? Banyak. Jadi kita bisa belajar itu dari semua sumber. Yang mana cocok buat kita, yang mana kita bisa aplikasikan, kita coba. Kalau kita terus belajar, terus mencoba, saya yakin kesuksesan itu akan menjadi bagian dari agent tersebut. Kenapa? Pada saat seorang merekrut gagal, sudah 10 kali merekrut gagal dan dia berhenti, dan dia merasa galau, dan dia merasa marah, dan dia merasa sulit bisnis ini, kemudian dia mulai berhenti mencoba. Tetapi kalau agent yang berhasil, dia mencoba lagi merekrut, karena di situ akan terbentuk sebuah pola yang memberikan pemahaman kepada kita. Siapa yang harus kita rekrut? Bagaimana kita merekrutnya? Kita tahu karakteristik mereka, bagaimana pendekatannya kita. Kita punya semua informasi-informasi kalau seorang pengusaha, seorang karyawan, seorang bisnismen, seorang rumah tangga, seorang mungkin bagian marketing, semua akan punya titik ketidaknyamanan. Nah, kalau kita tahu titik ketidaknyamanannya itu, kita bisa atasi. Mereka akan bergabung kok. Karena Prudential ada bisnis yang bagus. Karena ada kesempatan seseorang itu bisa mendapatkan income yang tidak terbatas. Dan saat seseorang bisa mendapatkan income pertama kali melalui dia jual atau melalui dia merekrut, maka dia akan berulang. Nah, banyak agent yang berhasil mendapatkan perjalanan ke luar negeri karena dia melakukan proses itu berulang, dan dia fokus sama tujuannya dan bukan fokus sama kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Kesulitan yang dihadapi memang ada dan muncul dan banyak ragamnya, tetapi solusi juga pasti ada di setiap kesulitan itu. Tergantung fokusnya sama kesulitan atau fokusnya sama solusi. Kalau fokusnya sama solusi, dia akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik, ide-ide yang baru, sehingga dia berhasil. Kalau dia fokus sama permasalahan, maka permasalahan itu akan membuat dia jalannya jadi buntu, membuat pikirannya jadi buntu, membuat dia punya pemahaman bahwa bisnis itu sulit. Tidak hanya di Prudential, di semua kegiatan bisnis adalah hal yang sama. Ada kesulitannya masing-masing. Contoh, seorang jualan beras kan enak, dia pasti laku.
Cuma yang jalan di depan tokonya apakah pasti beli berasnya dia? Karena orang-orang yang jalan di depan tokonya dia pun sendiri punya langganan sendiri. Dia punya beras yang mungkin tidak diingini atau tidak dibutuhkan. Contoh, ada orang jual beras punel dan beras super dan beras long grain dan lain sebagainya. Kita tidak punya beras itu, maka dia akan beli di tempat yang lain. Jadi bisnis apapun pasti juga mengalami penolakan, pasti juga mengalami kegagalan. Tetapi orang yang terus berusaha terus, orang yang terus mencoba terus, dia akan berhasil. Kenapa? Nggak mungkin kalau kita buka toko hari ini laku kita buka, kalau nggak laku kita tutup, kalau kita repot kita tutup, kemudian kalau kita nggak repot kita buka. Kalau kita buka nggak bisa konsisten. Konsistennya ya kalau aku bangunnya jam 8 ya bisa aku buka jam 8, padahal kebutuhannya bisa jam 7 atau mungkin lebih awal. Dan dia bilang bahwa oh siang sepi harus tak tutup, padahal bisnis itu tidak bisa buka tutup seperti demikian. Itu artinya ketidakkonsistenan. Nah, agent juga kadang dia mau rekrut kalau hatinya senang, dia mau jual. Kalau hatinya senang, kalau dia hatinya tidak senang, dia tidak mau jual. Nah, itu yang menyebabkan seorang agent berhasil atau tidak. Dia fokus sama kesulitan atau dia fokus sama harapan. Kalau dia fokus sama harapan, maka dia akan mengatasi setiap kesulitan-kesulitan yang dihadapi itu dengan berkonsultasi, dengan belajar mencari solusi apa yang terbaik buat setiap permasalahan tersebut. Tidak membiarkan, tidak berdiam diri, tidak disimpan sendiri sehingga dia tidak punya jawabannya, sehingga dia mengalami galau dan berhenti bekerja. Oke, hari ini cukup sekian. Semoga kita fokus sama harapan, tidak fokus sama kesulitan. God bless you all. Bye.